Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Sasha Danita Maulidina. Saya dari kelas 12 F3 ingin memaparkan materi tentang berpikir komputasional dan algoritma pemrograman. Berpikir komputasional. Berpikir komputasional merupakan salah satu cara atau konsep untuk mengamati masalah, mencari dan mengembangkan solusi permasalahan tersebut dengan memanfaatkan teknologi komputer. Berpikir komputasional atau computational thinking diperkenalkan pada tahun 2006 oleh Janet M. Wynn, Profesor Komputer Science di Carnegie Mellon University. Berpikir komputasional dapat juga dimaknai sebagai proses berpikir atau keterampilan berpikir manusia dengan menggunakan pendekatan analitik dan algoritma untuk merumuskan, menganalisis, dan menyelesaikan masalah. Proses berpikir komputasional dimulai dari penelaan permasalahan yang ada, kemudian pengumpulan fakta dan pengolahannya hingga akhir tercipta solusi. B. Manfaat dan cara berpikir komputasional. Beberapa manfaat dari berpikir komputasional diantaranya yaitu: 1. Memudahkan memecahkan masalah yang kompleks dan besar dengan cara yang lebih efisien dan efektif. 2. Melatih otak untuk terbiasa menggunakan pola pikir secara logis, matematis, terstruktur, dan kreatif. 3. Memudahkan dalam mengamati masalah dan menemukan solusinya. Selanjutnya yaitu cara berpikir komputasional. 1. Dekomposisi. Dekomposisi merupakan proses pemecahan suatu masalah kompleks menjadi masalah yang lebih kecil agar masalah tersebut mudah dipahami. 2. Pengenalan pola. Metode ini digunakan untuk menemukan sebuah keteraturan yang ada untuk mendapatkan informasi yang lebih penting atau mencari kesamaan di dalam masalah. Contohnya kesibukan di lalu lintas dan kemacetan di jalan tol. 3. Abstraksi. Abstraksi berfokus pada informasi penting saja dengan mengabaikan data yang tidak relevan. Abstraksi mengutamakan hal-hal yang langsung berhubungan dengan masalah yang dihadapi dengan cara mengurangi atau menghilangkan informasi yang tidak penting dalam suatu permasalahan. 4. Algoritma. Algoritma adalah suatu pola pikir yang biasa digunakan untuk merencanakan langkah-langkah yang bersifat sistematis dalam memecahkan masalah. Jadi algoritma adalah seperangkat instruksi untuk memecahkan masalah. Terdapat 3 bentuk umum yang digunakan dalam menuliskan algoritma. 1. Deskriptif. Algoritma dalam bentuk kalimat deskriptif merupakan notasi algoritma yang paling sederhana karena algoritma ini menggunakan bahasa sehari-hari. Kelebihan dari bentuk ini adalah dari sisi kesederhanaan dalam pembuatannya dan dapat dipahami dengan mudah oleh orang awam. 2. Pseudocode. Algoritma yang dalam menjelaskan langkah-langkah menyelesaikan dari suatu masalah menggunakan kode-kode tertentu akan membantu programmer dalam memahami alur kerja pada saat dituangkan ke dalam sebuah program. 3. Flowchart. Tahap-tahapan penting dalam algoritma ditunjukkan dengan diagram. Aliran proses ditunjukkan dengan arah panah, flowiness. Kelebihan menggunakan flowchart adalah tahapan proses digambarkan dalam bentuk diagram sehingga lebih mudah dilihat dan dipahami. C. Pengenalan pemrograman bahasa C. Arduino. Pemrograman adalah sebuah proses untuk menghasilkan perintah baris kode agar dapat dieksekusi pada perangkat keras atau komputer CPU. Pemrograman melibatkan beberapa tugas seperti analisis, membuat algoritma, dan implementasi. Tujuan dari pemrograman adalah menemukan urutan instruksi yang akan mengotomatisasi performa dari sebuah tugas yang diharapkan untuk menghasilkan sebuah solusi dari permasalahan yang diberikan. D. Struktur dasar program Arduino. Arduino memiliki karakteristik penulisan kode program yang sederhana karena hanya memiliki 2 fungsi utama. Fungsi yang digunakan pada Arduino adalah void stuko O dan void loop. Selanjutnya adalah aturan karakteristik penulisan kode program Arduino. 1. Titik koma semikolon. Titik koma digunakan secara umum pada berbagai bahasa pemrograman. Titik koma diletakkan di akhir sebuah pernyataan statement sebagai perintah mengakhiri sebuah baris kode. 2. Kurang kurawal atau curly braces. 3. Define merupakan sebuah fungsi yang memungkinkan programmer memberi nama pada sebuah nilai konstan sebelum program tersebut dikompilasi. 4. Include berfungsi untuk memasukkan library pada sketch
Fungsi sejatinya digunakan untuk memudahkan pengguna dalam melakukan pengodean. F. Variabel pada program Arduino. Variabel merupakan wadah untuk menyimpan data di mana data ini dapat berupa angka, huruf, atau simbol. Penamaan variabel sifatnya umum namun harus dilakukan dengan ketentuan berikut. Tidak menggunakan spasi, tidak menggunakan angka di depan nama, misal 7 nilai. Maksimal 32 karakter, tidak menggunakan istilah dalam bahasa C Arduino seperti loop, main, setup, dan sebagainya. G. Operator pada program Arduino ada 4, yaitu 1. Operator matematis, 2. Operator perbandingan program Arduino, 3. Operator boolean program Arduino, dan 4. Operator bitwise program Arduino. H. Serial pada program Arduino. Pemrograman Arduino memungkinkan komunikasi dua arah di mana hasil perhitungan Arduino akan ditampilkan pada serial monitor. Hal ini dapat terjadi karena keterlibatan transmitter dan receiver yang mana pada papan Arduino tersedia pada pin RX, TX, maupun pada USB. Beberapa perintah yang digunakan dalam komunikasi serial Arduino adalah 1. Serial begin, 2. Serial print, 3. Serial printful. Selanjutnya yaitu nilai konstan program Arduino. Nilai konstan adalah nilai yang sudah ditentukan dalam Arduino sehingga kalian tidak lagi mendefinisikan dari awal program untuk penggunaannya. Berikut adalah jenis nilai konstan pada Arduino. 1. True atau false, 2. high atau low, 3. Input dan output. J. Perintah pin digital 1/0 pada Arduino. 1. Pin mode digunakan untuk memasukkan perintah pada sebuah pin apakah akan digunakan sebagai input atau output. 2. Digital read. Fungsi ini digunakan untuk membaca nilai dari pin digital secara spesifik. 3. Digital wait. K. Perintah pin dialog pada Arduino. 1. Analog read atau pin. Fungsi ini dapat membaca nilai dari pin analog yang telah ditentukan ke dalam sebuah variabel. 2. Analog read. Fungsi ini memungkinkan penulisan nilai dialog gelombang PWM ke pin yang ditentukan. L. Percabangan pada program Arduino. Percabangan pada Arduino sama dengan bentuk percabangan pada program lain, di mana tujuan utamanya adalah memberi instruktur pada program untuk memproses keputusan yang tepat dan sesuai dengan kondisi yang ada pada sistem yang digunakan. Selanjutnya, perulangan pada program Arduino. Jenis perulangan pada Arduino terdapat 3 jenis, yaitu for, will, the will. And array pada program Arduino. Array merupakan sebuah kumpulan data yang memiliki tipe dan jenis yang sama, kemudian ditempatkan secara berurutan dalam memori. Setiap elemen dapat dalam array ditempatkan secara langsung setelah elemen sebelumnya, memungkinkan penggunaan mengakses setiap elemennya secara bergantian ataupun menggunakan fungsi perulangan. O. Library Arduino. Library merupakan kepanjangan dari sebuah lingkungan kode program yang menyediakan fungsi-fungsi yang dapat digunakan pada lembar kerja yang ada. Dalam Arduino disebut script. Kesimpulannya adalah berpikir komputasional adalah metode sistematis untuk memecahkan masalah dengan memecahkannya menjadi bagian-bagian lebih kecil dan menyusun langkah-langkah yang jelas. Algoritma pemrograman adalah serangkaian instruksi yang digunakan dalam pemrograman untuk menyelesaikan masalah atau tugas dengan urutan operasi yang logis dan efisien. Itulah pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Bila ada kekurangan atau kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.